Film Batas adalah sebuah film drama yang mengisahkan tentang kehidupan masyarakat adat suku Dayak di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Film ini disutradarai oleh Rudi Sudjarwo dan dibintangi oleh beberapa artis tanah air, di antaranya Marcella Jalianty, Piet Pagau, Jajang Jenor, Ardiana Rasti, dan Arifin Putra. Kisah berawal dari kedatangan seorang gadis Jakarta. Ia adalah Jaleswari. Jaleswari ditugaskan oleh perusahaannya untuk mencari tahu penyebab program pendidikan yang digagas oleh perusahaannya tidak berjalan semestinya. Guru-guru yang dikirim ke tempat di mana program tersebut ditargetkan tidak ada yang bertahan lama. Mereka pergi meninggalkan sekolah tersebut tanpa ada alasan yang jelas, sehingga pendidikan tidak berjalan sama sekali. Jaleswari yang diutus untuk turun ke lokasi saat itu sedang dalam keadaan hamil. Namun pada saat itu pula suaminya telah tiada. Pilihan yang sulit bagi Jaleswari. Dengan beberapa pertimbangan, akhirnya Jaleswari memutuskan untuk berangkat. Marcella Jalianty yang memerani tokoh Jaleswari saat itu terbang meninggalkan Jakarta. Jakarta yang telah menyediakan segala kemewahan hidup. Jalianty memberanikan diri untuk dapat menyapa Kalimantan. Perjalanan yang ditempuh cukup jauh. Tempat yang dituju adalah sebuah desa yang berada di pedalaman, yaitu wilayah Entikong, dan desa tersebut masih dikelilingi hutan belantara. Sesampainya di desa, Jaleswari pertama kali dikejutkan oleh seorang anak. Anak tersebut merampas telepon genggam miliknya dan membawanya lari, namun tidak jauh dari situ. Ketika Jaleswari mendapatkan dan menghampiri anak tersebut, saat itulah salah paham mulai terjadi. Jaleswari dianggap seorang guru. Namaku Borneo. Boleh? Kok ini sih Batapi telepon lewat jalan? Gak apa-apa. Kamu memang mau telepon siapa? Selamat Ibu Jales. Ibu baru saja ketemu dengan calon murid Ibu. Selanjutnya Jaleswari disambut oleh seorang pemuda yang bernama Adeus. Oleh Adeus, Jaleswari dibawa menemui kepala suku. Karena setiap tamu yang datang harus terlebih dahulu menemui kepala suku. Kepala suku tersebut sangat disegani dan ditakuti di wilayah itu. Panglima. Oh, Adeus. Ibu. Makan. Ibu. Di rumah kepala suku yang bergelar Panglima oleh masyarakat setempat, Jaleswari pertama kalinya mencicipi makanan dan minuman khas masyarakat Dayak. Kamu nyocok kejang? Aku lakat nyocok tadi. Di hadapan Panglima, kedua kalinya Jaleswari dianggap seorang guru sekolah. Panglima, nyian tamunya dari Jakarta. Ia mau mantu pendidikan ke diri dia. Iya, Guru. Tak lama berselang datanglah seorang anak. Anak tersebut adalah Borneo. Borneo adalah cucu sang Panglima. Dan ternyata yang merampas telepon genggam Jaleswari sebelumnya Panglima, adalah kami cucu halaman ya? sang Panglima. Kayak ngantar Jaleswari pemalang ke kita. Teman kami, Ja. Hai kabarnya, Borneo. Baik-baik maan. Dasar ngaya kok babotnya. Dah 5 ekor. Nang paling enek, udah mana Jakarta.
Sidi ge ahe tamu diri nyian mulih bamalam ke kita. Sidi lah. Kade apa kuan nanyu babayan. Tuh. Au, Nek Panglima. Rumah Borneo adalah rumah Nawara. Nawara adalah istri Panglima. Panglima dan istrinya memang berbeda tempat tinggal karena permasalahan di masa lalu. Masalah tersebut adalah masalah anak perempuan mereka yang telah meninggal dunia. Perempuan tersebut adalah ibu kandung Borneo. Antar tasnya Kak tadi ya. Perjalanan begitu melelahkan. Sebaiknya ibu istirahat. Karena besok banyak yang perlu kita bicara. Mari Bu. Di rumah istri Panglima, Jaleswari bertemu dengan gadis misterius. Gadis tersebut bernama Ubuh. Ubuh adalah nama yang diberikan oleh Nawara karena wanita misterius tersebut bukanlah warga asli setempat. Ubuh ditemukan di hutan oleh beberapa warga. Dan sejak diketemukan, Ubuh tidak mau berbicara. Ubuh hanya menangis. Ubuh terlihat ketakutan dan terlihat jelas bahwa ada rahasia yang ia tutup rapat. Keesokan paginya, karena kekeliruan soal guru itu, Jaleswari harus bersiap mengajar di depan beberapa murid. Murid tersebut termasuk Borneo, dan Borneo yang paling bersemangat untuk belajar. Jaleswari tidak ingin salah paham tersebut berlarut-larut. Di depan Adeus, ia mengaku jika dia bukanlah seorang guru. Saat itulah percakapan panjang terjadi. Saya bukan guru. Maksudnya? Saya datang kemari untuk mencari tahu kenapa program CSR dari perusahaan kami tidak berjalan. Seharusnya kau bilang dari awal. Gimana saya mau bilang kamu dan yang lainnya sama sekali tidak memberi saya ruang untuk bicara. Dan Borneo, gak tega saya. Sekarang harus gimana? Kamu lihat anak-anak itu, Jales. Mereka sudah sangat berharap besar sama kamu. Harapan anak-anak membuat Jaleswari sangat prihatin. Akhirnya, Jaleswari memutuskan akan berusaha dan berperan sebagai guru. Dan hal tersebut hanya Adeus yang tahu. Dalam percakapan, Jaleswari pun menanyakan kepada Adeus tentang proses belajar mengajar yang terhenti. Adeus pun memberi penjelasan panjang. Pembicaraan Adeus adalah tentang batas. Namun, batas yang sebenarnya bukanlah soal meributkan perbatasan antara kedua negara, tapi batas yang menunjukkan realita yang terjadi di sebuah desa. Desa yang mengalami kesenjangan, sementara di seberang sana terdapat kemewahan. Kemewahan negeri seberang oleh orang di desa tersebut, termasuk Adeus, menyebutnya bagaikan surga. Surga yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Jauh lebih baik. Seperti di surga. Semua orang di sini pengen ke surga. Setelah hari itu, Jaleswari sudah mulai terbiasa mengajar. Dan Jaleswari ingin mengajak anak-anak lain untuk ikut bersekolah. Saat itu pula, ia menemui beberapa orang tua. Namun, usahanya malam itu sia-sia. Untuk terus bertahan hidup di tanahnya sendiri. Kalau suatu saat saudara-saudara kita Masyarakat tidak percaya dengan harapan yang ditawarkan oleh Jaleswari. Bahkan, Adeus, seorang pemuda yang berprofesi sebagai seorang guru sekolah yang selama ini hidup betah di zona itu, oleh masyarakat dianggap tidak punya kemampuan, tidak dapat berladang, dan tidak dapat mengasah mandau. mereka bisa menjadi dokter, bisa menjadi tentara, atau bisa menjadi guru seperti Pak Adeus. Saya tidak mau anak saya kayak Adeus karena dia tidak bisa berburu, tidak bisa berladang, tidak bisa mengasah mando.
Saya kira sudah cukup usaha kita hari ini. Sementara itu, anak buah Otik terus memata-matai pergerakan Jaleswari. Otik adalah bos kampung yang tidak senang dengan kehadiran Jaleswari. Namun, di depan Jaleswari, Otik selalu bermulut manis. Aku minati kau, boh. Ame kahe ahi jadangan. Awas sidi-sidi. Aku mau nang pasti-pasti makan. Keadaan harus tetap dalam kandali diri. Ngerti? Singkat cerita, di kampung tersebut, Jaleswari bertemu dengan seorang pria yang sebelumnya menolongnya di perjalanan menuju kampung, di mana saat itu ban mobil yang mengantar Jaleswari kempis hingga membuatnya bermalam di perjalanan. Pria tersebut adalah seorang intel polisi yang bernama Arif. Ternyata Arif sedang menyelidiki kasus yang menimpa gadis misterius yang kerap kali menangis di rumah istri sang panglima tempat Jaleswari menginap. Ibu Jales baru saja memasuki wilayah Malaysia tanpa izin. Perbatasan hanya dibatasi oleh patok seperti ini. Tanpa tembok ataupun kawat berduri. Ya memang begitu adanya. Kalau warga asing sini mereka bisa lewat tanpa kesulitan. Karena harus diingat bahwa warga sepanjang perbatasan ini mereka merupakan satu suku. Mereka bersaudara. Karena politik masa lalu mereka terpisah. Tapi pada dasarnya ikatan sosial dan budaya mereka itu satu. Begitu dibuat perbatasan negara, secara hukum mereka tidak boleh lewat. Sejak kedatangan Jaleswari, zona nyaman Adeus pun mulai terusik. Si Toke Utik mulai semakin menunjukkan ketidaksenangannya. Hal itu ditunjukkan dengan mengancam Adeus. Aku udah ngati kau, Adeus. Tapi kamu dari pemanggi Otik. Biarlah kamu bermain belajar iya. Aku kahe mau petaki sekali lagi, Adeus. Adeus mulai takut dan tidak ingin mendampingi Jaleswari lagi, hingga ia dimarahi oleh panglima. Adeus tetap memilih diam. Lebih baik kamu pulang ke Jakarta. Di sini medan dan permasalahan sangat berat untuk orang hamil seperti kamu. Kamu diancam. Pergilah. Saya tidak. Adeus, kamu di Putra Dayak. Kamu nggak bisa. Kayak... Saya mau bicara sama dia. Adeus, lompat! Masuk PICD kau, ternyata Nambili kau lebih hebat dari kau. Iya, Nami ini luar biasa. Ia nak menganggap Kaherun pas diangkat. Tapi ia menjuat kelas nang lebih luas. Gua angkatnya. Lompat. Kamu. Raja, jukut kau nian. Kau harapan kami semua, harapan Minwa diri. Setelah sekian lama, akhirnya Adeus kembali mendampingi Jaleswari untuk membimbing anak-anak. Suatu malam, ubuh si wanita misterius kembali terdengar sedang menangis hingga Jaleswari menghampirinya. Malam itu, sesuatu telah ia ceritakan kepada Jaleswari, walaupun awalnya ia masih menutup rapat-rapat kisahnya. Keesokan harinya, Jaleswari mengajak Borneo ke pos perbatasan.
Jaleswari menemui Arif. Ia menceritakan tentang apa yang terjadi dengan Ubu, si gadis misterius. Dia diperkosa. Dia niaya. Kasihan. Otak dari sebuah masalah adalah Otik. Otik bukan hanya sekedar menjadi pedagang di kampung. Ternyata Otik dan teman-temannya adalah sindikat penyelundupan para gadis untuk dijadikan TKI di Malaysia. Dengan melihat gelagat Jaleswari, Otik dan beberapa orangnya mulai curiga dengan Jaleswari, dan mereka berencana untuk melakukan niat jahat kepada Jaleswari. Ia dah nauan. Leanya, Bos. Gajengan sadia dari abutnya. Au. Suatu malam, Jaleswari dikejutkan dengan darah yang berlumuran di tangan dan tempat tidurnya. Sontak, Jaleswari berteriak histeris sambil menangis. Darah yang berlumuran berasal dari bangkai hewan yang sengaja dilempar seseorang. Hal tersebut adalah ancaman. Ancaman tersebut tidak lain tidak bukan berasal dari orang-orang Bos Otik. Siang harinya, Jaleswari tampak tidak bersemangat. Ia terlihat lesu dan kosong. Namun, tak lama Borneo menghampiri dan Borneo membangkitkan lagi semangat Jaleswari. Hingga akhirnya, ia kembali membaur dengan para muridnya. Ayo kita belajar. Ayolah. Ayo. Borneo nggak bisa sekolah tanpa Jaleswari. Ayolah. Sementara itu, Bos Otik semakin kesal. Ia sudah tidak sabar untuk mengusir Jaleswari dari desa tersebut. Hingga suatu malam, Otik menyuruh anak buahnya merusak padi warga kampung dengan menggunakan beberapa ekor hewan, dan habislah padi-padi tersebut rusak. Siang harinya, Otik dan anak buahnya membuat kabar bohong pada warga bahwa padi yang rusak tersebut dikarenakan kutukan. Kutukan yang datang bersama Jaleswari, dan Jaleswarilah penyebab kemalangan yang diderita kampung tersebut. Alhasil warga pun percaya dengan perkataan Otik dan orang-orangnya. Tibalah pada suatu malam, warga beramai-ramai mendatangi rumah tempat Jaleswari berada. Mereka meneriaki Jaleswari untuk segera angkat kaki dari perkampungan karena telah dianggap membawa sial bagi kampung. Nawara! Ay, nang bini ko! Kaluasan ng bini ko! Kaluasan ng bini ko! Ansa ng bini ko! Di waktu yang bersamaan, Adeus pun datang dan berada di depan. Adeus berusaha mendinginkan warga kampung. Namun, hasutan Otik lebih kuat dibandingkan Adeus. Karena merasa terpojok, Adeus akhirnya menantang siapa saja yang berani mendekati Jaleswari. Adeusa! Kaluasan ng bini ko! Saya pun yang berani maju antara kita. Ada apa ya kuno? Melihat tindakan Adeus, Otik pun maju. Saat itu juga, Otik menantang Adeus berduel dengan melemparkan mandau beserta sarungnya kepada Adeus. Parok-parok barani kau. Mare mando. Adeus sebelumnya yang dianggap penakut dan seperti menurut perkataan Otik, akhirnya berani menghadapi Otik. Otik mulai mengancungkan mandau ke muka Adeus, dan akhirnya Adeus memegang gagang mandau dan akan mencabut mandau tersebut. Namun pada saat itu juga Jaleswari melarangnya. Adeus mengurungkan niatnya dan membuang mandau tersebut, sembari memajukan kepalanya ke arah Otik.
Pada saat Otik akan memancung Adeus, saat itu pula panglima atau kepala suku datang dan menghardik Otik. Tamaan Mandowi. Tamaan jagung. Kada hidup utang hadas kau. Spontan nyali Otik ciut. Warga pun mundur beberapa langkah. Di hadapan sang panglima, tidak ada satupun yang berani. Mereka ketakutan dan akhirnya membubarkan diri. Begitu juga dengan Otik. Hanya kita lihat. Pepulangan semua pus. Bangga kita. Setelah kejadian itu, Jaleswari yang paling merasa bersalah. Ia telah merasa gagal untuk meyakinkan masyarakat kampung lebih baik. Di waktu yang sama, kejahatan Otik akhirnya terbongkar. Otik dan orang-orangnya ditangkap oleh polisi. Tentu saja berkat penyelidikan yang dilakukan oleh Arif. Keesokan harinya, Jaleswari berkemas untuk kembali ke Jakarta. Sebelum kembali, ia berpamitan dengan Adeus. Jaleswari akhirnya menitip harapan kepada Adeus. Orang-orang bilang kamu tidak pernah mengasah Mandau. Mereka salah. Mandau sudah berada di dalam jiwa kamu. Mandau telah menebas putus batas keraguanmu untuk tetap menjadi Indonesia. Walau mungkin pilihan untuk menyeberang batas bukan satu halangan untuk kamu. Kamu sudah bertindak benar. Ajarkan itu terus pada anak-anak di sini. Saat Jaleswari meninggalkan kampung, panglima, istrinya, serta Borneo merasa sangat kehilangan. Panglima dan istrinya sudah menganggap Jaleswari sebagai anak mereka. Bahkan mereka merasa Jaleswari sebagai ganti anak mereka yang telah meninggal dunia. Namun sudah waktunya bagi Jaleswari untuk kembali ke Jakarta. Di balik haru mereka, Jaleswari telah memperbaiki kembali hubungan panglima dan istrinya yang telah lama retak. Lagi-lagi, Jaleswari telah menembus batas yang selama ini terjadi pada panglima dan istrinya, yaitu batas perasaan. Selama berada di kampung dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, sebuah perasaan rupanya timbul antara Jaleswari dan Arif. Namun mereka juga harus berpisah, dan Jaleswari benar-benar meninggalkan perkampungan dan Kalimantan. Selamat tinggal. Di Jakarta, di depan para petinggi perusahaannya, Jaleswari menceritakan tentang kampung yang ia datangi, tentang harapan, tentang ketertinggalan, dan tentang lainnya. Lalu tepuk tangan menutup suasana di ruangan itu, dan akhirnya program yang digagas oleh perusahaannya akan dilanjutkan, bahkan akan ditingkatkan. Di akhir cerita, Jaleswari kembali ke Kalimantan dan bertemu dengan orang-orang yang telah menganggapnya keluarga. Dan kisah diakhiri oleh Arif dan Jaleswari yang pada akhirnya menyatukan perasaan mereka berdua. Nah, saudara, itu tadi kisah film suku Dayak yang berjudul Batas.
Sebelum ditutup, jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.